Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya dan terlebih lagi dalam masa-masa sulit di pandemi saat ini. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, saya ingin mengajak saudara berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Samuel 12 ayat 21 sampai dengan 23. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pengalaman doa kita sebagai orang percaya, terkadang ada beberapa hal yang kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi tidak juga mendapatkan jawabannya. Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Jelas iman kita mengatakan Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Hanya seringkali kita membatasi Tuhan dengan pengertian dan pemahaman yang salah, yaitu bahwa semua doa kita pasti dijawab sesuai dengan apa yang kita minta. Sesungguhnya Tuhan pasti menjawab doa kita, tetapi jawaban Tuhan terkadang adalah tidak seperti yang kita inginkan, karena Dia tahu apa yang terbaik buat kita, dan itulah yang Tuhan berikan. Apa yang menjadi renungan kita hari ini memberikan uraian kebenaran pernyataan tersebut. Daud memohon kepada Allah dengan hati yang hancur, dalam doa yang disertai dengan puasa yang sungguh-sungguh, supaya anaknya yang sedang sakit bisa disembuhkan. Namun ternyata Allah mempunyai kehendaknya sendiri. Kemurahan Allah atas Daud sesungguhnya dapat kita saksikan dalam hal Allah tidak membiarkan anak itu tetap hidup. Mengapa dengan tidak membiarkan anak itu tetap hidup, justru disitulah terletak kemurahan Allah atas Daud? Apa yang menjadi alasannya? Yang menjadi alasannya adalah karena jika anak tersebut yang pada dasarnya adalah hasil dosa perzinahan Daud dengan Batsheba tetap hidup, maka anak tersebut akan selalu mengingatkan Daud akan dosanya. Allah mengambil anak itu dari Daud dengan tujuan agar Daud jangan mati dan bertobat dari dosa-dosanya. Perhatikan ilustrasi ini. Ada seorang anak kecil yang sedang sakit pilek menangis meraung-raung karena ingin makan es krim. Anak itu terus merajuk untuk dibelikan es krim tersebut. Tetapi ayahnya justru memberikan obat yang pahit pada anak itu untuk kesembuhan pileknya. Dalam hal ini, jahatkah ayah itu? Kita yang telah lebih dewasa mengerti bahwa tindakan ayah tersebut demi kasihnya kepada anaknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam keterbatasan pengertian kita sebagai manusia yang berdosa, seringkali kita kurang peka dan tidak mampu mengerti tindakan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Jawaban tidak atas doa-doa kita, seringkali kita anggap Allah tidak menjawab doa. Sesungguhnya tidak demikian adanya. Di balik kata tidak dari jawaban Tuhan atas doa-doa kita, sesungguhnya terselip makna kedaulatan Tuhan atas hidup kita, dan Tuhan sedang menyatakannya melalui jawaban terbaik yang ditujukan bagi setiap kita,
Karena Tuhan jauh lebih mengerti tentang apa yang menjadi kebutuhan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Daud berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh memohon kesembuhan bagi anaknya. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengambil nyawa anaknya. Namun Daud tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Hal ini nampak dari perkataan Daud ketika Tuhan mengambil anaknya. Daud berkata, "Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Perkataan Daud ini menunjukkan bahwa ia mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya melalui jawaban terbaik atas anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan atas pergumulan kita adalah jawaban terbaik yang bisa kita dapatkan. Percayalah, setiap jawaban Tuhan senantiasa dilandasi oleh kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Setiap jawaban Tuhan senantiasa menyatakan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus tingkatkan pengertian dan kepekaan kita akan cara Tuhan di dalam memelihara anak-anaknya. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami masih kekanak-kanakan dalam memahami perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami yang mengatur dan mengarahkan Tuhan atas jawaban-jawaban yang kami inginkan di dalam setiap problem dan pergumulan kami. Kami menyadari sekarang, sesungguhnya kami tidak layak untuk melakukan itu, karena hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Jadikan kami dewasa, supaya kami semakin mensyukuri segala perbuatan-perbuatan tangan-Mu atas hidup kami, dan kami semakin mengerti bahwasanya setiap jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi kami. Kami mengakui kedaulatan-Mu sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jika Anda diberkati melalui episode ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan saudara bisa share kepada sahabat dan kerabat saudara, biar semakin banyak yang diberkati oleh Tuhan melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus